Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Fadil Fikri, mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara membuat jaringan client server. Ya, kita masih menggunakan simulator Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan dengan dosen pengampu itu Bapak Dr. Hendra Jaya MT. Ya, saya tulis dulu di sini. Ya. Untuk membuat jaringan client server, ya tentu saja kita membutuhkan servernya ya. Kita bisa mengambil server di sini, and devices. Yang ketiga ini adalah servernya. Kita tinggal drag and drop. Kemudian kita masukkan komputer. Ya, karena kita ingin membuat beberapa komputer ini terhubung ke server. Jadi kita misalnya memasukkan 4 komputer ya. Kemudian keempat dari komputer ini terhubung ke server, maka kita membutuhkan switch ya untuk membagi jalur jaringan. Tapi masih dengan IP yang sama. Berbeda dengan router, tapi router nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Aduh. Maaf. Oke. Kemudian kita hubungkan dari server ini ke switch terlebih dahulu sebelum ke komputernya ini. Jadi kita menggunakan kabel strike karena kabel strike itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kemarin kita waktu peer-to-peer itu kita menggunakan kabel cross karena kita menghubungkan perangkat yang sama yaitu dua komputer. Jadi kita bisa menggunakan kabel strike ini. Tapi apabila teman-teman bingung atau tidak mengetahui jenis kabel apa yang kita gunakan untuk menghubungkan perangkat yang akan kita gunakan dalam simulator Cisco Packet Tracer ini, teman-teman bisa gunakan yang gambar petir ini. Ya, ini bisa secara otomatis simulator Cisco Packet Tracer ini akan memilihkan ya kabel apa yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tersebut. Jadi kita bisa gunakan ini. Ya, ini akan secara otomatis ya. Termasuk memilih port yang ada pada switch ini. Kalau kita menggunakan yang otomatis ya, kalau kita arahkan ke sini ya, kita kan bisa lihat banyak nih portnya. Maaf, ada suara kendaraan. Ya, kita bisa melihat portnya banyak sampai dari port 1 sampai 24 ini. Kalau kita menggunakan automatic ini yang automatically choose connection type, dia akan menghubungkan mulai dari atas ya, di fast ethernet 1 ya. Di sini sudah linknya sudah up ya. Di sini aduh hilang ya, karena dia sudah terhubung. Jadi fast ethernet satunya itu sudah terhubung ke server. Kita bisa hubungkan lagi dari server ke komputer 1, ke komputer 2, 3, dan 4. Ya, begitupun ya.
sorry, kita tambahkan dulu kayak gini. Hapus saja ini yang 0. Oke. Jadi namanya 1 sampai 4. Nah, setelah dihubungkan seperti ini, kita konfigurasi IP-nya. Ya, pertama IP server kita konfigurasi 192.168.1.1, subnet masknya ini langsung bisa dikeluarkan. Di switch ini kita tidak perlu melakukan konfigurasi. Kita langsung saja konfigurasi komputer pertama. IP-nya, ya di sini IP-nya bisa langsung DHCP ya. Tapi nanti kita akan bahas DHCP di video selanjutnya. Untuk saat ini kita masih menggunakan static. Kita masukkan secara manual 192.168.1 ya 2. Masih sama IP-nya karena kita menggunakan switch. Kalau kita menggunakan router, maka komputernya itu akan mengikuti IP yang dikonfigurasi pada setiap port dari router tersebut. Tapi router nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya. Subnet mask masukin. Kemudian default gateway-nya. Di default gateway kita bisa masukkan IP servernya ya, 1.1. Ya, begitupun di komputer lainnya kita bisa masukkan, jadi kita bisa copy saja ini. Komputer 2 ya, IP 192.168.1.3, subnet mask, default gateway-nya kita paste aja. Yang ketiga 192.168.1.4, subnet mask, default gateway sama. Ya, komputer terakhir yang keempat 192.168.1 berapa tadi? 5 ya kalau nggak salah. Default gateway kita paste aja juga. Nah, setelah kita masukkan IP-nya, ya ini server sudah bisa mengenali alamat-alamat dari keempat komputer ini. Jadi sudah bisa terhubung, ya. Begitupun komputer ini sudah mengenali IP server dan bisa mengenali komputer-komputer lain yang terhubung. Jadi untuk mengeceknya kita bisa dengan melakukan perintah ping pada command prompt ini. Misalnya kita masukkan IP server aja 192.168.1.1. Ya. Kita bisa lihat di sini sudah ada reply, sudah ada balasan dari server bahwa yang menunjukkan bahwa komputer satu ini sudah terhubung server. Ya, tapi untuk lebih mudahnya kita bisa menggunakan ini simple PDU. Kita bisa cek dari server ke komputer 1. Ya, di sini kita bisa lihat statusnya sudah successful. Kita terapkan juga di komputer kedua. Maaf, ada suara kendaraan berisik. Successful juga. Yang ketiga, PC ketiga juga successful. PC keempat, ya ini dia, PC keempat successful juga. Jadi ya, server ini sudah bisa terhubung ke semua komputer ini. Ya, kita akan cek apakah komputer ini, misalnya komputer 3 bisa terhubung dengan komputer yang lainnya. Komputer 3 ke komputer pertama. Ya, di sini source-nya komputer 3, destination komputer pertama. Dia juga sudah successful, begitupun yang lain ya. Misalnya 2 ke 4 ya, successful. Kemudian 1 ke 4. 4 ke 1. Ya, successful juga. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat jaringan client server.
Ya, simple saja bisa seperti ini. Kalau kita mau menambahkan beberapa komputer lagi, 5, 6, atau yang kayak di warnet sampai 10 atau 20 komputer bisa. Ya, sebelum kita menerapkan dengan alatnya langsung, kita bisa menggunakan simulator ini terlebih dahulu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.